Dan tolong jangan menghina anak-anak yang memang kurang mampu, tapi dia mempunyai kemauan tinggi untuk pendidikannya. Jadi Himata itu awalnya adalah lembaga sosial non-profit. Kemudian melihat di tahun 98 itu kondisi kerusuhan, banyak anak yang ke sekolah. Kemudian tahun 2000 itu kita buat bimbingan belajar buat anak-anak, merangkul anak-anak yang di jalan. Kemudian secara legalitas, karena anak semakin banyak, animo masyarakat semakin tinggi untuk belajar di Himata, akhirnya kita musyawarah untuk menyepakati bagaimana kita buat lembaga pendidikan. Akhirnya PKBM Himata ini muncul di tahun 2004. Sasaran kita adalah ada 3, anak jalanan yang tinggal di jalan, anak yang jalanan yang memang bekerja sebagai mencari uang di jalan, yang ketiganya anak yang rentan ke jalan. Nah, kebetulan kita kan pendidikannya pendidikan masyarakat atau pendidikan non formal. Dari SD-nya itu atau paket A-nya itu ada 6 kelas, kemudian 7 kelas karena ada yang 2 kelas, kemudian ada SMP itu 3 kelas, SMA 3 kelas, berarti 19 kelas. 19 kelas, tapi digabung semua ya? Digabung semua, dan waktunya itu dari pagi sampai sore. Jadi seperti awal tadi saya bilang, memang kita nggak mungkin memungut biaya untuk sekolah anak-anak. Kita sistemnya cari donatur yang mau ikut andil. Makanya di sini tidak ada SPP. Jadi tidak ada free untuk anak-anak. Hanya mungkin ketika kita tidak mampu, misalnya mereka butuh buku. Ya buku misalnya harganya 7.000. Oh, kita bisa hanya mensupport satu anak itu 3.000. Maka anak-anak berusaha untuk mencari 4.000-nya gitu. Jurusannya SMA-nya adalah IPS. Kemudian SMP-nya ya kita lebih banyak ke life skill, seni dan kreativitas gitu. Berarti prioritasnya pasti ke seni ya, sama prioritasnya seni. Dan tadi ya saya bilang 3 backgroundnya, ya tadi ditanya masalah background, 3 tadi. Harapannya untuk siswa-siswa sini yang masih belajar, berharap mereka disamaratakan, mereka tidak dianggap sebelah mata oleh siapapun, karena mereka adalah penerus bangsa juga yang memiliki cita-cita dan harapan, dan ke depan mereka juga pasti di antara mereka itu ada yang menjadi penerus bangsa. Dan tolong jangan menghina anak-anak yang memang kurang mampu, tapi dia mempunyai kemauan tinggi untuk pendidikannya. Kemudian bagi anak-anak yang sudah lulus sekolah, tetap istiqomah, tetap optimis bahwa yang terpenting adalah ada kemauan, tekad kerja keras untuk selalu berbuat baik, bermanfaat bagi orang lain, maka akan ada tempatnya nanti. Ya, pesannya adalah bahwa kita tidak hidup sendiri, kita hidup juga bersama-sama, sosial. Di kiri kanan kita, tetangga kita masih ada banyak anak-anak atau orang-orang yang butuh kita bantu. Seperti di Himata ini, berharap semua turun tangan, ikut ambil bagian untuk memberikan layanan pendidikan buat mereka dengan bentuk apapun, bentuk mengajar kah, materi kah, atau hanya dengan memberikan sekotak nasi. Itu sangat berharga bagi mereka, dan mereka mendapatkan kasih sayang itu bisa mensupport kehidupan mereka dan semangat dia untuk hidup terus menggapai cita-citanya. Kakak yang ada di sini tuh mereka sekarang itu sudah bekerja, tiap bulan dapat penghasilan, gaji, ya. Kakak-kakak ini bisa membeli sesuatu hal yang mereka inginkan dengan keringat sendiri, ya. Bagaimanapun juga adik-adik harus memperjuangkan mimpinya masing-masing.
kasih Bapak. Semoga apa yang sekarang ini dikerjakan dan itu mendapat balasan yang jauh lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semangat terus untuk tim Yayasan Himata.